Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube IKAPI. Di video kali ini kita akan membahas perbedaan pajak dan retribusi parkir. Perkotaan dengan banyaknya jumlah mobil menimbulkan masalah ketersediaan lahan parkir. Bahkan, lahan parkir menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur dan mengelola lahan parkir dengan baik. Pemerintah telah mengklasifikasikan pajak parkir sebagai bagian dari pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atas jasa parkir. Namun sebagian besar masyarakat mengira bahwa pajak parkir atau PBJT jasa parkir dan retribusi parkir adalah hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan. Berdasarkan pasal 1 ayat 35 Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024, pajak barang dan jasa tertentu disebut PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu. Jasa parkir adalah pajak atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Berdasarkan pengertian tersebut, merujuk pasal 48 Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024, jasa parkir yang dikenakan PBJT pada dasarnya meliputi yang pertama, penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan atau termasuk tempat parkir yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah lainnya yang penyelenggaraan dan atau pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta dan yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri dengan dipungut bayaran. Yang kedua, pelayanan memarkirkan kendaraan atau parkir valet. Layanan parkir valet ini merupakan jenis objek pajak baru yang diatur dalam Undang-Undang HKPD dan Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024. Perlu dicatat, tidak semua penyelenggara parkir dikenakan pajak parkir atau PBJT atas jasa parkir. Pengecualian ini telah diatur juga dalam pasal 48 ayat 3 Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024 yang meliputi yang pertama, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. Yang ketiga, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Yang keempat, penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 kendaraan roda 4 atau lebih dan atau kapasitas sampai dengan 20 kendaraan roda 2. Yang kelima, penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor. Retribusi parkir. Jenis retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Adapun retribusi parkir dapat tergolong dalam objek retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Retribusi parkir termasuk ke dalam jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 67 ayat 1 Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024, meliputi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selain itu, retribusi parkir termasuk juga ke dalam jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa usaha, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 74 ayat 1 Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024, meliputi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, yang merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan yang dimaksud dengan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contohnya adalah tempat parkir yang disediakan gedung, bangunan, atau area lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan atau sarana umum lainnya. Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah,
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan daerah yang berasal dari usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi. Dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut, maka masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi diwajibkan memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Salah satu tujuan retribusi parkir yaitu untuk mengatur lahan parkir agar dapat digunakan semaksimal mungkin. Terlebih karena hampir setiap individu atau keluarga saat ini memiliki kendaraan. Selain itu, fungsi utama pemungutan retribusi parkir adalah hampir mirip dengan pajak, yaitu sebagai sumber tambahan pendapatan daerah. Perbedaan PBJT atas jasa parkir dan retribusi parkir. PBJT jasa parkir merupakan pungutan atas penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan atau layanan parkir valley, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta. Sementara itu, retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang bisa berupa pelayanan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir di luar badan jalan yang dimiliki oleh pemerintah. Tujuan dari retribusi parkir adalah untuk mengatur lahan parkir dan meningkatkan pendapatan daerah dengan pengecualian yang lebih sedikit dibandingkan PBJT jasa parkir. Tempat parkir yang dikenakan PBJT jasa parkir diantaranya adalah pelataran parkir, gedung parkir, penitipan kendaraan bermotor, dan juga garasi kendaraan yang melakukan pungutan pembayaran atau tempat usaha yang berkaitan dengan pokok usaha. Sedangkan tempat parkir yang terkena retribusi parkir, misalnya parkir di tepi jalan umum dan juga di tempat khusus parkir yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam memahami dinamika pajak dan retribusi parkir, penting bagi masyarakat untuk mengetahui perbedaan antara PBJT jasa parkir dan retribusi parkir. Kedua jenis pungutan ini memiliki dasar hukum, tujuan, objek, dan pengecualian yang berbeda, meskipun sama-sama berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah dan alat untuk mengatur penggunaan lahan parkir. Nah, dengan memahami perbedaan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam membedakan antara pajak dan retribusi parkir. Selain itu, masyarakat lebih mendukung upaya pemerintah dalam mengelola dan memaksimalkan penggunaan lahan parkir di daerah perkotaan. Hal ini juga membantu dalam menciptakan sistem parkir yang lebih teratur, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. Itu tadi informasi seputar perbedaan pajak dan retribusi parkir. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video kami lainnya. Salam IKP.